Oke, terima kasih teman-teman telah memperhatikan sama rata semua. Hati-hati kawan-kawan, tahan dulu. Tahan sama polisi semuanya, border jalan, border temannya. Border yang di kanan, mobil komando tolong di border, tolong dijaga. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ditahan teman-teman, ditahan. Jangan tergoda lagi. Kiri di border, kanan di border, belakang di border. Hati-hati, hati-hati provokasi. Oke, mohon kawan-kawan aparat, kita mau belok kiri. Oke, kita mau belok kiri. Kita mau menyampaikan aspirasi kita di Harmoni di depan Istana Negara. Sepakat kawan-kawan kita aksi di depan istana. Sepakat kawan-kawan. Berdasarkan surat izin, surat pemberitahuan aksi kemarin, kita akan aksi melalui jalan ini. Kami, Langsung gabung aja bang. Komando. Semuanya coba jangan terprovokasi, coba lihat barisannya, teman-teman. Coba lihat barisannya. Siapa?
Border jangan, border. Masa aksi yang di depan mundur. Masa aksi antara munduran. Border tadi terbuat. Tolong border kita berhenti. Kita tolong border terus kita berhenti. Maju, maju, maju. Karena kita satu. Tes. Teman-teman mau jalan. Dirapikan dulu. Dibuat Sabar adalah bagian dari rakyat. Saya harus tidak berhadapan langsung dengan masyarakat, betul. Tolong jangan ada yang represif, Pak. Kasihan kita ada mahasiswa. Kita nggak pernah latihan, kan? Kita di sini menyampaikan aspirasi kita. Kita menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan. Kita mengaspirasikan suara ibu bapak kita, suara saudara kita yang bagian dari rakyat Indonesia. Saya ingatkan sekali lagi kepada bapak-bapak polisi untuk tidak melakukan tindakan intimidasi, mulai dari peretasan WhatsApp hingga ancaman terhadap Presiden Mahasiswa Trisakti. Kita berdiri di sini untuk bersolidaritas atas nama mahasiswa Indonesia dan atas nama rakyat Indonesia. Sepakat kawan-kawan? Mohon kepada para aparat kepolisian, kami ingin aksi damai, kami ingin aparat kepolisian dapat melindungi dan mengayomi teman-teman mahasiswa. Kawan-kawan, sampailah kita di medan perjuangan kita, sampailah kita di persimpangan Harmoni yang sudah dekat dengan Istana Negara. Perlu saya sampaikan bahwa mahasiswa hari ini turun ke jalan untuk menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Sepakat kawan-kawan? Silakan teman-teman bisa duduk saja agar penyampaian aspirasi dan penyampaian orasi dapat lebih kita dengarkan bersama. Sebelumnya mohon tinjauannya teman-teman dari jalur Periode Joko Widodo. Sepakat? Yang kedua, menolak presiden 3 periode. Sepakat? Sepakat. Yang ketiga, meminta Bapak Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan penolakannya terhadap wacana penundaan pemilu. Sepakat? kita harus kawal dan kita harus tunggu teman-teman supaya Bapak Presiden langsung menyampaikan dan berjanji kepada kita semua di tahun 2024 mereka harus ganti. Sepakat teman-teman? Sepakat. Kita berdiri di sini kawan-kawan agar suara kita didengar, karena kita perlu berikan pelajaran kepada negara bahwa saat ini negara tidak memahami kondisi sosial politik di negara. Hari ini tanggal 1 April BBM naik kawan-kawan, harga PPN naik kawan-kawan. Masih banyak sekali permasalahan-permasalahan sosial politik yang hari ini hadir di negara kita. Perpanjangan masa jabatan presiden hanya akan menambah konflik sosial politik di negara Indonesia. Maka dari itu hari ini gerakan kita teman-teman membersamai untuk menolak adanya perpanjangan 3 periode dari Presiden Joko Widodo. Sepakat kawan-kawan? Jika kita melihat kawan-kawan, negara-negara lain yang memiliki sistem politik yang kemudian memperpanjang masa jabatan, ternyata diakhiri oleh konflik sosial politik, diakhiri oleh konflik warga sipil. Apakah kita mau berkonflik? Tidak. Apakah kita mau berkonflik? Tidak. Tentu kita tidak mau berkonflik. Kita menginginkan stabilitas sosial politik, kita menginginkan pemerintah untuk menaati konstitusi yang sudah disepakati di tahun 1998 setelah peristiwa reformasi. Hari ini teman-teman bisa saksikan banyak kelompok elit, bahkan ketua daripada partai aja menginginkan adanya penundaan pemilu. Salah atau tidak teman-teman? Maka dari itu hari ini kita mengawal supaya tidak ada pencederai daripada hak rakyat untuk kita bisa
2024. Mari kita kepalkan tangan kiri kita, kawan-kawan. Mari kita kepalkan tangan kiri kita. Kita nyanyikan bersama lagu Ibu Pertiwi untuk membuktikan dan menggaungkan bahwa Ibu Pertiwi kita sedang menangis. Kita kepalkan tangan kiri kita, kawan-kawan. Bisa kembali berdiri dulu teman-teman. Kepada adik-adik polisi juga kepalkan tangan kirinya. Kita Karena kita membaca, kita nyanyikan lagu Ibu Pertiwi. Kita nyanyikan lagu Pertiwi yang akun WhatsApp-nya diretas. Itu mulai pada tanggal 29 Maret sampai yang terbaru 1 April. Total ada 6 orang yang diretas dan juga akun Instagram. Ini menunjukkan serangan digital yang sekarang sedang marak digunakan kekuasaan untuk merepresi. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada upaya pengebosan. Saya hari kemarin ditelepon oleh Wakabareskrim bernama Dwi Chandra. Tolong kepada Pak Dwi Chandra Bareskrim, ingatkan, Anda mau menego dengan saya, tidak akan sekalipun saya menego. Mahasiswa tidak akan duduk dengan pembunuh. Semangat! Mulai dari Wadas, penembakan KM 50, mahasiswa di Ternate, semua dibunuh oleh polisi. Kami tidak akan duduk dengan pembunuh. Itu yang tegas sikap kami. Lalu kemudian yang selanjutnya, kami menolak upaya pelunakan dengan mendatangkan ke istana, mengundang makan, mengundang ngopi. Kami tolak. Yang kami inginkan cuma apa? Penundaan pemilu 2024 dibatalkan dan tidak dibicarakan dan juga tidak kembali diungkit. Sepakat teman-teman? Baik, yang selanjutnya adalah ingin kami sampaikan bahwa sekarang adalah adanya ketimpangan ekonomi. Harga bahan pokok menaik, terutama minyak, kelangkaan. Teman-teman di Jakarta itu berdemonstrasi mengenai penundaan pemilu, tapi di daerah itu banyak soal minyak goreng karena di daerah sangat langka. Maka dari itu kami mengangkat persoalan ini juga. Yang ketiga adalah serangan terhadap warga sipil. Ini yang dilakukan kepada Haris Azhar dan Fathia. Haris Azhar dan Fathia dikriminalisasi Luhut Binsar Panjaitan. Karena apa? Karena Haris Azhar dan Fathia membongkar dompet Luhut. Haris Azhar dan Fathia membongkar kas milik Luhut. Luhut Binsar Panjaitan butuh duit untuk penundaan pemilu, butuh duit untuk IKN. Jadi ketika bisnisnya diusik, jika bisnisnya dikritik, maka dia bereaksi. Itu yang mau kami sampaikan. Jadi rekan-rekan media, teman-teman, kesimpulan dari persoalan ini adalah aktor kuncinya adalah Luhut Binsar Panjaitan. Di kasus penundaan pemilu, Luhut ada mengorganisir kepala desa. Kemudian Luhut mengorganisir pimpinan partai. Itu dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Dalam hal ketimpangan ekonomi, Luhut juga bermain. Bagaimana blok wabu, bagaimana ekonomi PCR dipergunakan. Lalu yang ketiga adalah persoalan serangan terhadap warga sipil Haris dan Fathia. Itu juga dilakukan Luhut Binsar Panjaitan. Jadi yang mau saya tegaskan kepada kawan-kawan adalah mari sama-sama kita bayangkan Indonesia tanpa Luhut Binsar Panjaitan. Akankah lebih baik kawan-kawan? Baik kawan-kawan, itu hal-hal yang ingin kami sampaikan. Terakhir, kami ingin menyampaikan bahwa demonstrasi kami mengalami represi dan intimidasi. Pertama tadi di Jalan Balikpapan, kami dicegat, supir maupun dipukul, pengemudi dipukul oleh kepolisian, dicegat. Kami mohon ini menjadi sebuah refleksi bagi kita. Mohon untuk diperhatikan bahwa demokrasi sedang dalam represinya. Oke kawan-kawan semua, itulah yang bisa saya sampaikan terkait aksi hari ini. Pada dasarnya kami akan aksi kembali. Kami akan melakukan aksi terus-menerus hingga wacana ini berhenti, hingga ada sikap tegas, hingga wacana ini akan diakhiri. Sampai tidak ada pembahasan sama sekali, sampai ekonomi membaik. Kami akan terus melakukan aksi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila panjang atau ada salah-salah kata. Kami mohon kepada rekan-rekan media untuk sama-sama menyuarakan ini. Kepada